Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini sahabat Cakrawala. Senang sekali rasanya pagi ini kembali menjumpai kita sekalian dalam program acara Oasis Fajar. Program acara di mana firman Tuhan disampaikan, kata-kata Allah disampaikan kepada umat-umatnya, dan juga kekuatan-kekuatan firman, pengharapan-pengharapan boleh disampaikan dalam bentuk renungan. Dan kita percaya bahwa acara ini sudah menjadi berkat bagi banyak pendengar setia Radio Cakrawala tentunya. Sahabat Cakrawala, kembali pagi ini saya Kapten Jeffrey Manansang menemani ruang dengar Anda selama beberapa waktu ke depan dalam program acara ini. Dan saya berharap bahwa kita semua pagi ini bangun dengan tubuh yang diberkati, bangun dengan tubuh yang sehat, sehingga kita dapat lagi melakukan segala aktivitas kita. Dan tentunya sebelum kita beraktivitas, kita bersama-sama rindu mendapatkan kekuatan dari firman Tuhan, supaya kehidupan kita, perjalanan kita adalah perjalanan yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita satu dalam doa sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami datang kepada Tuhan pagi ini. Segala pujian syukur kami naikkan kepada Tuhan, sebab kami telah menikmati penyertaan Allah sepanjang malam dalam kehidupan kami. Terima kasih karena kami tahu Allah sudah pelihara, dan pagi ini kami siap lagi menjalani aktivitas. Sebelum kami beraktivitas Bapa, kami sungguh rindu supaya kami dibekali dengan pengenalan akan firman-Mu. Maka kami mohon supaya Engkau kuasai hati pikiran kami, baik hamba-Mu yang berbicara atas nama Tuhan, maupun kami semua yang mendengarkan pagi hari ini. Berfirmanlah, kami siap mendengar Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, kita masih ada dalam perenungan mengenai ciri-ciri orang percaya. Renungan yang lanjutan dari renungan pada hari kemarin yang saya sampaikan. Di mana hari kemarin kita telah belajar bahwa ciri khas orang percaya itu yang pertama adalah tujuan akhirnya harapan. Orang yang selalu melihat kepada harapan, kepada Allah, meskipun ada kondisi tekanan, kegelisahan yang dia hadapi, namun dia tahu bahwa Allahnya hidup. Nah, pagi ini sahabat Cakrawala, kita masih akan membahas mengenai ciri khas. Nah, ciri khas ini penting sahabat Cakrawala, sebab dari ciri-ciri seseorang kita dapat mengenalnya. Misalnya saudara-saudara, kita kenal seorang dengan rambut yang berombak, hidung yang mancung misalnya, kulit yang tidak terlalu putih, tidak juga terlalu hitam saudara-saudara. Dan banyak ciri khas yang membuat orang dapat mengenali kita. Bahkan kalau orang yang betul-betul dekat dengan kita, maka dia melihat dari kejauhan atau dia melihat belakang kita saja, tampak belakang kita, maka dia akan tahu bahwa itu adalah kita. Nah, sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan, memiliki ciri-ciri itu penting untuk sebuah identitas. Nah, begitupun dalam kekristenan. Sebagai orang-orang Kristen, saudara dan saya tentunya harus memiliki ciri khusus yang membedakan antara orang percaya dan bukan orang percaya. Kita harus memiliki ciri khusus yang membedakan bahwa kita punya iman kepada Kristus dan mereka yang tidak percaya Kristus. Nah, itu sebabnya saudara-saudara pagi ini dalam perenungan kita masih dengan ide yang sama yang saya tekankan kemarin, bahwa tekanan dan kegelisahan itu bagian dari perjalanan hidup. Tetapi ternyata tekanan dan kegelisahan itu bukan bagian dari atau bukan ciri khas dari orang percaya, sahabat Cakrawala. Nah, pertanyaannya, apa ciri khas orang percaya? Kita kembali melihat bagian firman Tuhan dalam Mazmur 42. Mazmur 42 ayatnya yang ke-12 pagi ini akan saya baca. Mazmur 42 ayatnya yang ke-12 sama dengan penekanan ayat kemarin, tetapi kita akan membahas bagian yang lain. Firman Tuhan berkata demikian. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saya ulang bagian ini. Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, pendengar setia Radio Cakrawala, apa ciri khas orang percaya dalam menjalani kehidupan? Hal yang kedua yang kita pelajari pada pagi hari ini, orang percaya itu
orang yang percaya kepada Kristus itu, ciri-cirinya adalah dia punya pengakuan yang berulang. Dia punya pengakuan yang berulang. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jika kita membaca keseluruhan pasal ini, maka kita akan melihat ada beberapa situasi yang dapat kita baca, bahkan kita perhatikan dalam teks ini. Ternyata situasi-situasi tersebut antara lain ada air mata di sana. Ayatnya yang keempat dari Mazmur 42. Ada kegundahan di sana. Ayatnya yang kelima. Ada perkabungan di sana. Ada himpitan musuh kalau kita lihat dalam Mazmur 42 ini. Ada celaan yang kita bisa baca. Bahkan ada pertanyaan-pertanyaan tentang kuasa Allah. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh semua ini bukanlah termin yang indah. Ini bukan kondisi yang mudah. Dan rasanya hal-hal tersebut di atas, air mata, kegundahan, perkabungan, himpitan musuh, celaan, rasanya hal ini dapat saja menjadi alasan untuk berhenti bersyukur. Sebab bagaimana mungkin bisa bersyukur saat air mata kesedihan menetes? Sebab bagaimana caranya bersyukur waktu jiwa gundah gulana atau galau? Bagaimana mungkin bersyukur waktu musuh ada di depan mata? Tetapi mari kita pelajari bagian ini bersama-sama. Kata bersyukur dalam bagian ini berasal dari kata yadah, bahasa Ibrani yang diartikan sebagai pengakuan. Sehingga makna kata bersyukur dalam hal ini, pemazmur merujuk kepada sebuah pengakuan. Pengakuan apa itu? Dalam bagian ini pemazmur melanjutkan, penolongku dan Allahku, my Savior and my God. Saudara-saudara, menarik bagi saya bahwa pengakuan bukan hanya pada esensi penolong dan Allahku, melainkan kalau kita lihat ada sebuah makna berulang dengan penambahan satu kata dalam bagian ini. Dia bilang, sebab aku bersyukur lagi. Perhatikan kata lagi. Kalau kita artikan secara harafiah, maka ayat ini akan berbunyi demikian. Aku akan memberi pengakuan lagi dan lagi bahwa Allah itu penolongku. Nah, saudara-saudara, kata lagi menyiratkan sebuah indikasi penting bahwa apa yang terjadi ini bukanlah kali pertama, melainkan sebuah kejadian berulang, sudah pernah terjadi dan terjadi kembali. Nah, saudara-saudara, mari kita serius melihat bahwa perjalanan hidup kekristenan sebenarnya berpola pada kecakapan Allah memelihara, menolong, menyelamatkan, memberkati orang percaya lagi dan lagi. Manusia memahami bahwa dia punya kekuatan yang lebih besar dari dirinya, akan sangat percaya diri menjalani hidup. Sekali lagi, manusia yang memahami bahwa dia punya kekuatan yang lebih besar dari dirinya akan sangat percaya diri menjalani hidup. Sebagai contoh, saudara-saudara, mungkin kita semua pernah kecil. Bukan mungkin, saudara-saudara, memang kita semua pernah kecil. Dan biasanya anak-anak kecil itu mereka sering bercerita dan menunjukkan siapa yang paling hebat, ayahku atau ayahmu, papaku atau papamu. Dan biasanya anak-anak akan begitu bangga ketika dia paham bahwa ayahnya hebat. Anak-anak akan begitu bangga ketika dia tahu dia punya kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Nah, saudara-saudara, menarik dalam bagian ini pemazmur sadar masalahnya belum selesai. Tekanan masih terus ada. Tetapi berdasarkan pertolongan Allah di masa lalu, maka dia tahu bahwa endingnya ini bahagia dan ia akan bersyukur lagi. Pemazmur tahu ada power yang lebih besar dari kekuatannya yang membuatnya percaya diri, dan kekuatan itu adalah kekuatan Allah. Nah, pendengar setia yang diberkati Tuhan, apa yang kita dapat pelajari dari bagian ini? Kekristenan bukanlah tentang masalah yang datang berulang kali. Kekristenan adalah tentang Allah yang menjadi penolong
berkali-kali. Saya ulangi bagian ini, saudara-saudara. Ini penting untuk kita pahami, untuk kita dalami, dan untuk kita hidupi. Bahwa kekristenan bukan tentang masalah yang datang berulang kali. Tetapi ini tentang Allah yang menjadi penolong berkali-kali. Sehingga setiap ada masalah, ada tekanan, sesungguhnya ini adalah kesempatan kali berikut untuk kita melihat lagi pertolongan Allah. Orang yang bersyukur harusnya memiliki pengakuan bahwa Allah akan tolong saya lagi. Nah, dari bagian ini kita paham, jangan sampai kita keliru untuk mengucap syukur, saudara-saudara. Ucapan syukur kepada Allah bukan hanya sekedar terima kasih atas pertolongan Tuhan. Bukan hanya sekedar bahagia karena Tuhan menyelamatkan saya. Bukan hanya sekedar berterima kasih karena Tuhan sudah tolong saya di masa sulit. Bukan hanya itu. Tetapi bersyukur dalam konteks yang kita pelajari adalah sebuah confession, adalah sebuah pengakuan bahwa masalah akan terus ada, bahwa tekanan tidak akan berakhir, tetapi Allah akan menjadi penolong lagi dan lagi. Nah, saudara-saudara, ini penting. Ciri khas orang percaya dalam menjalani kehidupan adalah sebuah pengakuan bahwa Allah melebihi setiap masalah dan tekanan kita. Nah, saudara-saudara, saat kita memahami Yesus terlebih besar, maka seharusnya tidak ada hal lain yang melebihi kekuatan Allah, bukan? Waktu kita tahu bahwa Tuhan Yesus terlebih besar dari kehidupan kita, maka seharusnya tidak ada pergumulan-pergumulan yang terlalu berat yang tidak bisa Dia selesaikan bagi kita. Waktu kita tahu Tuhan Yesus terlalu besar, maka tidak ada jurang-jurang yang terlalu dalam yang tidak bisa Dia selamatkan kita. Kalau kita tahu bahwa Tuhan Yesus terlebih besar, maka tidak ada hubungan rumah tangga yang terlalu retak yang tidak bisa Dia pulihkan. Kalau kita tahu Tuhan Yesus terlebih besar, maka semestinya, saudara-saudara, tidak ada hal-hal yang membuat kita patah semangat. Nah, saudara-saudara, ini yang menjadi fokus kita, bahwa masalah itu akan datang terus. Selagi kita hidup, sakit penyakit akan terus ada melanda kita. Tekanan kegelisahan akan terus menjadi bagian kita. Tetapi gelisah, takut, khawatir, itu bukan ciri khas orang percaya. Ciri khas orang percaya adalah dia memiliki pengakuan berulang. Bukan hanya satu kali, bukan hanya kali ini, tetapi berkali-kali dia sudah membuktikan, dia bahkan membuktikan lagi dan akan terus membuktikan bahwa Tuhan Yesus terlebih besar. Maka dia akan memiliki sebuah pengakuan bahwa Allah akan tolong saya lagi, dan lagi. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita, diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, situasi dan kondisi saat ini semakin tidak menentu. Banyak hal yang membuat kita takut, banyak hal yang membuat kita khawatir. Tetapi pertolongan kekal kita hanya ada pada Allah. Dia menolong kita lagi dan lagi, dari bumi sampai di sorga Allah tolong kita. Nah, sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, pada akhirnya dalam 2 hari ini kita sudah belajar bagian penting ini, bahwa tekanan dan kegelisahan itu adalah bagian dalam perjalanan hidup. Tidak ada yang hidup tanpa tekanan. Tidak ada yang hidup tanpa diperhadapkan dengan kegelisahan. Itu bagian dari perjalanan hidup. Tapi ingat, itu bukan ciri khas orang percaya. Orang percaya tidak pernah memiliki ciri khas gelisah. Orang percaya tidak pernah punya ciri khas takut. Orang percaya tidak pernah dikenal dengan tekanan, saudara-saudara. Tapi orang-orang yang percaya, dia punya ciri khas yang pertama yang kita sudah pelajari kemarin. Dia hidupnya didominasi oleh pengharapan kepada Allah yang hidup. Itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, orang percaya memiliki ciri khas, dia menghidupi pengakuan bahwa Allah penolong kita lagi dan lagi.
Sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan, biarkanlah firman Tuhan ini akan mewarnai kehidupan kita, sehingga kita bukan menjadi orang Kristen yang sembarang Kristen, tetapi melalui ciri khas yang kita tunjukkan dalam hidup ini, maka kelihatanlah, nampaklah ada Kristus yang berdiri di samping kita. Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan terus memberkati kita, Tuhan akan terus bantu kita, bukan hanya sekali, tetapi lagi dan lagi, dari bumi sampai di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami kembali berterima kasih kepadamu untuk firman-Mu yang menguatkan kami lagi, bahwa Allah bukan tolong kami hanya sekali. Kalau kami sudah melihat bagaimana pertolongan ajaib Tuhan di masa-masa yang lalu, maka sesungguhnya kuasa-Mu terus sama menolong kami. Ada pertolongan Tuhan lagi dan lagi bagi kami. Dan kami tahu Tuhan, bahwa tidak pernah Engkau akan tinggalkan kami. Kami tahu Tuhan, bahwa tidak pernah Engkau biarkan kami gelisah. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah biarkan kami terombang-ambing dalam ketakutan. Tetapi yang kami tahu, Allah kami akan terus menolong kehidupan kami. Hamba mau berdoa Tuhan, bagi sahabat Cakrawala yang mungkin saat ini mereka mulai ragu dengan pertolongan Tuhan. Mereka mulai takut dengan semua hal-hal yang mereka hadapi. Tuhan, firman-Mu mengajar kepada kami bahwa Allah kami adalah Allah yang terus tolong kami, Allah penolong kami, Allah penyelamat kami. Maka buktikanlah firman-Mu dalam kehidupan, sehingga kami boleh melihat Allah menyertai kami. Bapa di sorga, kami berdoa pagi ini untuk semua sahabat Cakrawala. Mungkin di antara mereka ada pagi ini yang berulang tahun, ditambahkan satu usia lagi. Tuhan terima kasih. Kami sungguh percaya bahwa perjalanan kehidupan, kalau Tuhan sudah memberkati di masa yang lalu, maka Tuhan akan memberkati lagi dan lagi. Kami juga berdoa mungkin ada di antara pendengar sahabat Cakrawala yang sedang dalam kelemahan tubuh. Bapa di sorga, jamahlah mereka. Berikanlah kepada mereka kekuatan. Berikanlah kepada mereka kesembuhan, sehingga mereka pun boleh melakukan kembali aktivitas mereka dengan pertolongan Tuhan. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami mau berdoa bagi pelayanan Tuhan yang ada di radio Cakrawala ini. Semua hal-hal, upaya dan usaha yang dilakukan untuk memajukan pelayanan Tuhan di radio ini, kami mau berdoa Tuhan, biarlah Engkau akan terus menolong dan memberkati. Terima kasih untuk orang-orang yang sudah Tuhan gerakkan untuk terus membantu pelayanan Tuhan yang ada di radio ini. Kembalikan berkat-Mu dalam kehidupan mereka, pribadi, pekerjaan, dan juga rumah tangga mereka. Kami juga mau berdoa untuk semua penyiar, para staf yang bekerja di sini. Tuhan pun memberkati semua alat-alat yang kami gunakan, semua program-program yang disusun. Kami percaya Tuhan juga memberkati, sehingga boleh menjadi berkat sukacita bagi para pendengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Ada pendengar, kami semua yang akan berangkat ke kantor, ke sekolah, ke kampus, ke sawah, ke kebun, kemanapun kami hari ini. Kami mohon supaya tangan Tuhan yang memelihara kehidupan kami, sehingga hari ini Tuhan kami berjalan bersama-Mu. Kami menikmati berkat dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik bagi kami. Engkau terus tolong kami. Dan kami percaya tangan-Mu menyertai kehidupan kami. Ini doa permohonan kami Bapa, syukur kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau memulai hari ini dengan pertolongan Tuhan. Amin. Amin. Pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, terima kasih Anda telah bersama-sama dengan kami, dengan saya secara khusus dalam beberapa waktu. Dan kita akan jumpa lagi besok hari, tentunya dalam program acara yang sama, Renungan Oasis Fajar. Teruslah mendukung kami dalam doa. Teruslah dukung kami sehingga pelayanan Tuhan yang ada di sini, di radio ini, terus dalam keadaan yang baik. Dan kita percaya bahwa perjumpaan-perjumpaan kita di udara
bukan hanya sekedar menyenangkan telinga saja, tetapi boleh menjadi berkat kekuatan bagi kita sekalian. Sahabat Cakrawala, selamat beraktivitas hari ini. Terus jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan dengan hand sanitizer, dan jauhi kerumunan. Dan pastikan kita terus dalam keadaan yang sehat dan kuat untuk melakukan aktivitas. Dari Jalan Maluku nomor 20, saya Kapten Jeffrey Manansang pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.